akan tidak begitu menilik ke proposal, karena nanti kalau saya sampai proposal nggak selesai-selesai. Jadi fokus lebih ke hasil. Jadi supaya lebih lebih fokus gitu ya. Nanti akan Pak Budi nanti akan datang, Insya Allah. Kemudian nanti saya jadi urutannya Pak Budi mestinya, saya, kemudian Pak Farudi dan Pak Fuad bergantian melakukan proses tanya jawab. Mbak Maria sudah siap hari ini? Oke. Baik, silakan bisa dimulai ya Pak Farudin. Silakan. Terima kasih Bapak, izin berdiri nih Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yanuar Lukman, SS MSI, dan Bapak Farudin, STMT PhD, serta mungkin nanti insya Allah akan menyusul Bapak Dr. Budi Warsito, SSI MSI, dan Dr. Fuad Muhammad, SSI MSI. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Maria Khairunisa, dengan nomor induk mahasiswa 300001234100112, yang pada pagi hari ini saya mohon izin untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul dampak kegiatan pertambangan andesit terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Bisa. Untuk saya akan bacakan daftar isinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. Tadi bisa. Jadi yang melatar belakangi pada penelitian saya yaitu bahwa kegiatan pertambangan di andesit dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya alam mineral di Jawa Tengah berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan daerah. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 2020, tujuan pengelolaan mineral dan batu bara antara lain yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat dengan program PPM. Pada perusahaan tambang di Kelurahan Karangjati ini telah memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan membuka lapangan kerja, akan tetapi implementasi PPM terindikasi belum dilaksanakan. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatur kegiatan pertambangan yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba, pelaku usaha pertambangan wajib melaksanakan program PPM untuk keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua adalah Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Untuk rumusan masalah sendiri ada dua, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari keberadaan kegiatan pertambangan batu andesit yang dilakukan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Yang kedua adalah apakah kegiatan pertambangan tersebut sudah menerapkan kaidah pertambangan yang baik, dalam hal ini adalah melaksanakan program PPM. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu mengevaluasi dampak kegiatan pertambangan batu andesit terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di lokasi penelitian. Yang kedua adalah merumuskan rekomendasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM
kepada pelaku usaha pertambangan di lokasi penelitian yang berdampak pada keberlanjutan atau sustainability terkait aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, sehingga dapat memberikan keberlangsungan penghidupan jangka panjang untuk menuju kemandirian dan keberlanjutan ketiga aspek tersebut bagi masyarakat setempat sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Untuk batasan masalah itu sendiri, yaitu pada ring 1 yaitu Kelurahan Karangjati dan Kelurahan Ringin Putih, di mana Kelurahan Karangjati adalah lokasi terdekat dilakukan kegiatan pertambangan dan dan kedua yaitu Kelurahan Ringin Putih yang jaraknya 4 km dari lokasi kegiatan pertambangan. Untuk manfaat penelitian ini sendiri adalah, monggo Bapak. Yang pertama yaitu diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berfokus pada dampak kegiatan pertambangan yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, dan penelitian-penelitian yang relevan. Yang kedua adalah diharapkan dapat memberikan masukan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini adalah pelaku kegiatan pertambangan yang diharapkan dapat melakukan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice. Yang ketiga yaitu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keberlanjutan atau sustainability terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Untuk tinjauan pustaka sendiri di sini untuk keuntungan bagi masyarakat dalam terselenggaranya kegiatan pertambangan, terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui dana CSR, maka fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi sebagai kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku usaha pertambangan, terjalinnya komunikasi atau kerjasama yang baik antara pelaku usaha dengan masyarakat. Jadi di sini kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat setempat yaitu di beberapa bidang, yaitu bidang keagamaan, bidang sosial budaya, bidang olahraga dan kepemudaan, pengembangan infrastruktur, dan bencana alam. Untuk metode penelitian ini sendiri yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data ini yaitu kuesioner yang menggunakan skala Likert sebagai tools yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Untuk penentuan jumlah responden menggunakan rumus Lovin di mana persentase kesalahan sebesar 15% dan ditemukan 44 responden. Tabulasi data yang telah diolah dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti. Untuk metode berikutnya adalah metode focus group discussion, yaitu diharapkan mendapatkan rumusan berupa rekomendasi terkait solusi permasalahan yang diteliti. Setelah itu kami lakukan observasi ke lapangan dalam rangka verifikasi dari hasil FGD yang dilakukan. Jadi penelitian ini menggunakan jawaban pertanyaan yang positif yang mempunyai skor 1 sampai dengan 5, di mana skor 1 adalah sangat tidak setuju yang didefinisikan bahwa kegiatan pertambangan menyebabkan penurunan nilai secara signifikan sampai dengan nilai 5 yaitu sangat setuju bahwa kegiatan pertambangan memberikan peningkatan nilai yang signifikan. Untuk hasil penelitian di Kelurahan Karangjati dari 44 angket yang dibagikan pada responden didapatkan hasil pada 3 aspek tersebut yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial mempunyai rata-rata yang hampir sama yaitu 3, sekian yang terdefinisi bahwa kegiatan pertambangan memberikan perubahan nilai yang tidak signifikan atau cenderung netral atau tidak memberikan dampak apapun. Untuk penelitian yang kami lakukan di Kelurahan Ringin Putih mendapatkan hasil pada ketiga aspek yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan nilai rata-rata yang hampir sama juga yaitu 2, sekian yang mempunyai arti bahwa di Kelurahan Ringin Putih kegiatan pertambangan menyebabkan penurunan nilai. Lalu kami lakukan uji normalitas aspek lingkungan, yaitu di sini ditemukan pada kelompok intervensi yaitu Kelurahan Karangjati dan kelompok kontrol yaitu Kelurahan Ringin Putih didapatkan pada kelompok intervensi
bernilai normal yaitu P di lebih dari 0,05 yaitu 0,095 dan nilai kontrol pada Kelurahan Ringin Putih didapatkan nilai P 0,002 di mana P kurang dari 0,005. Di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk pada kelompok kontrol tersebut didapatkan data berdistribusi tidak normal sehingga untuk selanjutnya dilakukan uji beda dengan menggunakan Mann-Whitney. Di sini didapatkan bahwa pada kelompok intervensi signifikansi P kurang dari 0,05 yaitu 0,001 dan kelompok kontrol P lebih dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Untuk uji normal pada aspek lingkungan dan pada aspek ekonomi dan sosial dilakukan pengujian dengan cara yang sama juga didapatkan bahwa dampak sosial yang signifikan antara Kelurahan Karangjati dengan Kelurahan Ringin Putih terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk dampak ekonomi yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pula antara Kelurahan Karangjati dan Kelurahan Ringin Putih. Ya, jadi untuk uji hubungan perancunya sendiri yaitu dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Rank-Spearman, yaitu di sini dilakukan uji beda Mann-Whitney atau Independently dan uji hubungan perancu usia dengan menggunakan uji korelasi Rank-Spearman dia dapatkan bahwa P lebih dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan bermakna. Lalu kami lakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama beberapa stakeholder yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan cabang Dinas SDM wilayah Ungaran Telomoyo, akademisi dari Undip, HRGM Manager Perusahaan Pertambangan dan KTT atau Kepala Teknik Tambang. Hasilnya yaitu pada aspek lingkungan bahwa perusahaan telah memberikan fasilitasi CSR berupa PPM terkait pelestarian lingkungan berupa pelatihan budidaya tanaman, ikan, dan beternak kambing. Untuk aspek sosial sendiri, perusahaan telah melakukan fasilitasi CSR terkait pemenuhan kebutuhan sosial berupa pembangunan jalan aspal dan pemberian bantuan makanan bergizi kepada siswa di sekolah tiap tahun. Untuk aspek ekonomi, perusahaan telah melakukan fasilitasi CSR berupa PPM terkait pemenuhan kebutuhan sosial berupa peluang pekerjaan sebagai pemecah batu secara manual. Simpulan yang dapat kami sampaikan yang ditarik dari rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama, melalui metode kuantitatif yang dilakukan di Kelurahan Karangjati didapatkan bahwa kegiatan pertambangan memberikan dampak terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang tidak begitu signifikan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah melalui metode FGD didapatkan hasil bahwa perusahaan pertambangan telah melakukan program PPM di Kelurahan Karangjati sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Saran yang bisa kami sampaikan yaitu yang pertama, perlu dilakukan program PPM yang sesuai dengan passion masyarakat, dan yang kedua adalah perlu dilakukan seminar untuk membentuk mindset masyarakat dalam memaksimalkan PPM yang telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga edupak yang telah dirawat dengan baik sampai sekarang ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan PPT-nya ya Pak. Bagian simpulan. Simpulan. Nggih. Dilihatin. Iya sama Pak. Simpulan, simpulan. Terus Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Izin menjawab bahwa uh, untuk ketiga aspek tersebut dari metode yang saya lakukan itu berdasarkan asumsi dari masyarakat seperti itu Pak. Nggih. Nggih. Untuk jadi kan di sini ada dua kelompok nih Pak nggih. Maksudnya untuk jawaban kelompok yang dekat dengan lokasi pertambangan ataukah yang jauh? Oh, iya. 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 Jadi mungkin kita tarik lagi ke ini ya Pak, pilihan jawaban pada kuesioner yang saya bagikan ke masyarakat seperti itu bahwa selamat pagi Pak. Iya, iya. Untuk lingkungan mohon izin saya melihat ini ya Pak di lampiran. Jadi di sini untuk dampak lingkungan sendiri ada 5 pertanyaan. Di lampiran Bapak halaman 102 ada dalam Pak.
Tapi ini ada yang direvisi belum saya ini Pak yang di lampiran Pak non sewu. Jadi nanti akan saya revisi. Yeah. Jadi yeah. Yeah. Jadi untuk aspek lingkungan sendiri yaitu terkait dengan polusi udara yang dihasilkan pada kegiatan pertambangan, lalu seperti kondisi jalan juga, terus untuk infrastruktur, untuk polusi udara dan air. Yeah. Yeah. Jadi polusi udara, yeah, polusi air, yeah, kondisi infrastruktur, yeah, lalu apakah memberikan mindset yang baru kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan juga, mindset, yeah, kualitas lingkungan itu sendiri, yeah, yeah. Yeah, ini yang pertanyaan pertama secara umumnya dulu sih Pak untuk yang di kuesionernya. Yeah. Lalu, yeah. Yeah. Kalau dampaknya terhadap aspek lingkungan di sini responden menjawab bahwa dirasakan mengalami penurunan ataukah tidak mengalami penurunan atau seperti gimana Pak? Yeah. Yeah. Jawabannya bahwa untuk di Kelurahan Ringin Putih memberikan dampak bahwa polusi udara itu memberikan dampak untuk polusi udara, polusi air, seperti itu Pak. Indikasinya, yeah. Suara. Yeah. Yeah, jadi timbulnya debu di jalanan, yeah, seperti itu. Yeah. Dan menimbulkan tidak nyamannya, tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yeah. Menimbulkan dampak berupa debu hasil kegiatan pertambangan, dan kondisi jalanan menjadi rusak sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Yeah.
Untuk aspek ekonomi sendiri yaitu tidak begitu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di dalam kehidupan masyarakat. Bahwa kehidupan perekonomian masyarakat sebelum ya, Pak. Jadi di halaman 55 tadi itu Pak, itu untuk kuesioner yang dilakukan yang dilakukan oleh masyarakat Ringin Putih. Di sini untuk aspek ekonomi sendiri bahwa pertambangan tidak meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi pada Kelurahan Karangjati, perekonomian masyarakat dirasakan tidak mengalami penurunan, juga tidak mengalami peningkatan. Seperti itu, Pak. Siang, Pak. Yaitu sesuai dengan hasil dari pengisian kuesioner oleh masyarakat di Kelurahan Karangjati, Bapak. Iya. Yeah. Jadi untuk aspek sosial sendiri yaitu pada secara general bahwa masyarakat di sekitar lokasi tambang ini tidak begitu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan setempat, seperti itu, Pak. Mungkin masyarakat setempat Pak. Kalau ditanya aspek sosial itu ngukurnya indikatornya apa sih? Ya, jadi keterlibatan sosial antara masyarakat dengan perusahaan tambang itu sendiri, Bapak. Keterlibatan. Yeah. Berarti variasi nilainya bisa dikatakan, oh ini sangat dilibatkan, biasa aja, sama satunya tidak dilibatkan. Yeah. Terus kalau ekonomi, variasi nilainya apa? Ya, variasi nilainya untuk ekonomi yaitu bahwa kegiatan pertambangan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang tidak meningkatkan, memperburuk, malah ya, menjadi negatif, itu. Gitu kan? Ya, seperti itu, Bapak. Kalau lingkungan? Ya, kalau lingkungan memberikan pengaruh tidak baik atau pengaruh buruk kepada masyarakat, biasa-biasa saja atau masyarakat merasakan tidak ada perubahan ketika ada kegiatan pertambangan, yang jawaban positifnya yaitu bahwa semakin lingkungan semakin terjaga dengan baik yang dirasakan oleh masyarakat. Okay. Kalau secara aspek lingkungan itu menjadi rusak atau enggak? Kalau itu bikin rusak enggak? Dengan jawaban responden ini, Pak. Iya dong. Untuk di Karangjati sendiri itu jawabannya netral begitu, Pak. Netral. Oke. Okay. Netral. Nanti dilihatin kenapa netral. Makanya kan kemudian ada FGD itu kan. FGD itu kan untuk mempertajam analisis multi kuantitatif toh. Ekonominya ada atau enggak ada sama aja.
jawaban dari responden seperti Ya, itu, Bapak. terus secara sosial. Yeah. Jadi bikin kesimpulan seperti itu. Yeah. Kan Anda sudah tegas membreakdown bahwa melihat keberadaan pertambangan ini dari aspek lingkungan dan sosial ekonomi kan. Yeah, Itu diukur satu-satu. Lingkungannya gimana, ekonominya gimana, sosialnya gimana. Iya, Bapak. Nah, menurut saya, nggak usah pakai statistik yang daki-daki juga bisa. Pakai frekuensi, selesai gitu. Karena kan kita, ini kan sebenarnya penelitian deskriptif kuantitatif kan. Iya. Dilihat, oh masyarakat jawabannya ini, berarti kalau jawabannya cenderung ke arah sini, berarti ini secara lingkungan netral, biasa aja. Secara ekonomi, kalau jawabannya arahnya ke sini semua, ada atau tidak adanya proyek, sama aja, nggak ada pengaruhnya. Secara sosial, seperti apa? Nah, tolong dipertajam di aspek sosial. Jadi indikator ngukur sosial itu apa? Karena dari jawabanmu tidak begitu memuaskan. Iya, Bapak. Ya. Iya. Terus yang simpulan 2. Iya. Simpulan 2 itu kan jawaban tujuan penelitian dari tujuan penelitian yang kedua kan. Rekomendasinya apa? Iya. Untuk simpulan yang kedua, telah dilakukan metode FGD ini, itu rekomendasinya mungkin ada di saran nih Bapak nih, bahwa Oke, enggak. Gini, sekali lagi ya, simpulan itu adalah jawaban dari tujuan penelitian. Kalau mau strict lagi ya, tujuan penelitianmu 2, simpulanmu 2. Itu cara yang paling gampang. Jadi jawab aja, berarti tujuan penelitianmu yang kedua itu kan merupakan rekomendasi. Apa rekomendasi yang Anda bisa berikan? Berarti mungkin rekomendasi saya taruh di saran gitu Pak, mungkin bisa dinaikkan. Ya, saran itu kan berdasarkan temuan, berdasarkan simpulan juga kan. Misalnya ditemukan bahwa pertambangan di sana itu menyebabkan aspek lingkungannya menjadi memburuk. Saranmu apa? Di sana ada atau tidak adanya tambang, ekonominya ya gitu-gitu aja. Saranmu apa? Jadi eman-eman gitu loh. Hitungan statistikmu yang ada di bab 3 dan bab 4 itu tidak tertuang secara baik di simpulan. Kalau saya sama Pak Budi kan penguji kan, saya tidak akan ngutik-ngutik proposalmu lagi. Itu bukan wilayah saya, bukan wilayah saya dan Pak Budi. Hasilnya seperti apa? Simpulannya ini, oke? Kemudian itu dasarnya dari mana? Oh, hitungan dari statistik. Dilihat di tabel ini Pak, bla 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 bla. Secara ekonomi seperti ini hasilnya. Sintesisnya ketemu ini. Oke, ini dari mana? Angka-angka ini Pak yang ngomong. Itu ya. Jadi itu menurut saya kok akhirnya gembes gitu ya, gembos gitu. Setelah Anda berjibaku dengan dengan statistik dan macam-macam, simpulannya nggak usah pakai statistik, bisa itu. Itu ya. Iya Bapak. Kan saya pertajam nanti untuk simpulan. Dari saya itu. Iya, terus ini langsung Pak. Protokol. Baik, terima kasih Mbak Maria. Tadi sudah ada masukan dari Pak Januar ya. Iya, Pak. Jadi
ini sebenarnya diawali dari penilaian statistiknya ya. Jadi dari angka 1 sampai 5 ya. Iya, Bapak. Nah, cuma ini pendefinisiannya itu apa ya, agak mirip gitu Mbak ya. Antara 1 sama 2 itu kan agak mirip sebenarnya. Sama-sama tidak setuju, cuma bedanya ada sangat sama tidak gitu ya. Iya. Kemudian yang poin 3 dan 5 tuh. Yang nanti mungkin bisa masukan dari Pak Budi jadi untuk apa penilaian angkanya. Cuma saya apa ya, ini kan nilai statistik itu bisa nggak mengindikasikan suatu peningkatan nilai. Maksudnya itu, jadi kalau ada orang suatu tempat yang mana tidak ada pertambangan dan ada pertambangan, tentunya kan berbeda. Ya, jadi baik secara aspek lingkungan, aspek sosial maupun aspek ekonomi. Nah, kalau dari aspek ekonomi bisa jadi dia bisa terukur. Kalau tidak ada pertambangan kan bisa jadi dia secara ekonomi itu tidak akan ya seperti itu. Misalkan ya pekerjaannya misalkan pekerjaan pertanian tetap pertanian. Tapi kalau ada pertambangan tentu berbeda. Ya. Bisa diukur pendapatannya kan. Berarti meningkat gitu. Nah, kemudian itu skala pendapatan ya. Pendapatan misalkan kalau ada pertambangan itu pendapatannya tidak ada pertambangan misalkan 1 juta, ada pertambangan jadi 2 juta. Jadi kan ada peningkatan. Nah, tapi saya melihat ketika hasilnya itu netral itu kesannya itu kan tidak ada apa-apa gitu, tidak ada perubahan gitu. Iya, memang. Nah, itu bisa dipahami nggak? Iya. Nah, ini konsep statistika itu apakah memang seperti ini? Atau kita bayangkan pada skala, saya contoh simpelnya adalah pendapatan misalkan. Skala pendapatan misalkan ada pertambangan berarti kan naik nih, bukan netral tapi mengalami penaikan, meskipun penaikannya itu tidak signifikan. Misalkan standar hidup orang itu 5 juta, dia ada tambang naiknya menjadi 3 juta misalkan. Berarti kan ada penaikan sekitar 2 juta misalkan. Bisa nggak dibaca seperti itu selain maksudnya pembacaan statistika ya? Bisa nggak dibaca seperti itu? Karena kalau kesannya tadi kan kesimpulannya seluruhnya kan netral itu, karena nilainya 3 gitu, jadi dianggap netral gitu. Nah, itu bisa nggak? Bisa memahami nggak penilaian, terutama di aspek mungkin bisa semua aspek ya, cuma saya contohkan aspek ekonomi. Gimana tuh Mbak tanggapannya? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi memang seperti ini Pak, kondisinya di lapangan itu bahwa di dekat lokasi di Kelurahan Karangjati itu banyak perusahaan selain perusahaan yang saya teliti ini, perusahaan pertambangan, di situ banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang lain. Salah satu contoh adalah perusahaan garment seperti itu Bapak. Jadi untuk perusahaan tambang sendiri itu hanya membutuhkan tenaga kerja yang tidak banyak. Jadi memang untuk pembukaan lapangan kerja di perusahaan pertambangan sendiri tidak banyak menyerap tenaga kerja dari lingkungan tersebut. Memang ada beberapa yang bekerja di perusahaan tambang ini, tapi tidak banyak. Jadi kebanyakan mereka bekerja pada perusahaan di luar perusahaan pertambangan seperti itu, Bapak. Jadi dalam pengisian kuesioner ini mereka menganggap bahwa perusahaan pertambangan ini memang tidak begitu memberikan
apa nggih, perubahan secara ekonomi bagi kehidupan mereka seperti itu Bapak. Ya kurang lebih seperti itu untuk kondisi di lapangannya Bapak. Kemudian di sini kan tadi karena sebenarnya kan secara keseluruhan ini kan hasilnya kan 3 ya. Iya. 3. Nah, 3 maka Mbak Maria justifikasinya kan di angka 3 itu ya. Jadi yang kalau di dalam konsep apa di metodologinya itu angka 3 kan tidak signifikan atau cenderung netral, tidak memberi dampak, sehingga kesimpulannya seperti itu. Iya. Oke. Terus kemudian dihubungkan dengan passion tadi yang aspek apa nih? Aspek ya dari FGD ini ya, dari FGD ini kan Iya. Anda hubungan dengan passion masyarakat. Masyarakatnya tidak apa ya, meskipun pelatihan ternyata bukan passion masyarakat. Iya. Jadi ada yang namanya edupak gitu kan untuk Iya. program PPM-nya ya. Jelas. Ada edupak, kemudian memang passionnya apa? Jadi gini, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa di situ banyak perusahaan garment gitu Bapak. Jadi mungkin Gitu. passionnya dalam hal ini mungkin bisa memberikan pelatihan berupa menjahit gitu. Jadi menciptakan SDM yang siap untuk bekerja di lapangan dalam hal ini. Mungkin perusahaan garment yang lebih banyak membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat di Kelurahan Karangjati seperti itu Bapak. Jadi pekerjaan swasta yang sekitar berapa ini? Ada sekitar 50% itu kerjanya ini garment gitu ya. Kebanyakan di perusahaan garment di sekitar Kelurahan Karangjati gitu. Nah, kira-kira dari program ini kan PPM itu kan continuous kan, maksudnya berlanjut. Nah, ini kan sebenarnya ada temuan nih. Temuan yang pertama, jadi sebenarnya dari Pak Jarno tadi sudah bagus. Jadi ketika kita membuat kesimpulan itu kan hasil dari statistikanya dulu apa gitu, ya kan. Kemudian setelah angkanya keluar, kemudian dinyatakan kesimpulannya seperti ini, aspek lingkungan misalkan. Nah, kemudian tadi ada aspek sosialnya, misalkan kepeminatannya itu sebenarnya karena minatnya itu tidak misalkan di sini ada kolam lele misalnya, kemudian tidak di edupak misalkan, ya mungkin bisa jadi saran ke perusahaan tambang, disampaikan bahwa memang masyarakat itu tidak berminat di bidang ini. Bisa nggak untuk program PPM selanjutnya untuk diubah? Nah, ini bagian dari temuan kan, dari Mbak Maria untuk disampaikan ke perusahaan. Bapak, jadi seperti yang telah saya sampaikan di saran gitu Bapak, di situ saya masukkan ke saran semua, mungkin salah satunya harusnya dimasukkan kesimpulan yang nomor 2 gitu Bapak, bahwa perusahaan telah melakukan PPM kepada masyarakat, dan mungkin masyarakat sendiri yang secara mindset itu masih perlu dibangun seperti itu Pak. Dalam arti bahwa perusahaan telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada aspek lingkungan, yaitu seperti yang telah dilakukan perusahaan oleh terciptanya edupak ini, seperti itu Pak. Jadi di situ sangat lengkap sekali dan perusahaan telah melakukan pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan pada aspek lingkungan, dengan menanam anggrek seperti itu, dengan budidaya ikan seperti itu Pak. Jadi diharapkan perusahaan dapat memberikan penyuluhan untuk merubah mindset masyarakat bahwa supaya masyarakat tidak bergantung kepada perusahaan saja gitu, seperti dalam hal ini perusahaan garment yang hanya memberikan
mendukung perekonomian mereka, akan tetapi juga dengan adanya EduPark ini diharapkan masyarakat peduli akan lingkungan seperti itu Pak, demi keberlanjutan lingkungan, dan EduPark ini seharusnya bisa dijadikan tempat pelatihan dan juga apabila dikembangkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang tidak hanya mereka bergantung pada perusahaan garment seperti itu Bapak. Harapan saya pribadi seperti itu sesuai dengan temuan yang saya lakukan melalui FGD dan melalui verifikasi di lapangan. Tapi enggak sesuai dengan passion seperti Ya, Pak, itu makanya mungkin bisa dilakukan penyuluhan atau seminar untuk membentuk mindset mereka seperti itu, Bapak. Yeah. Terus kemudian kalau dilihat dari sebelum ke sana ini koreksinya Mbak, apa untuk keterangan gambar itu sebaiknya di bawahnya gambar bukan di atas. Oh, iya Pak. Kalau yang tabel ya, kalau tabel keterangan tabel ada di atas tabel. Tapi kalau gambar di bawah ya. Iya Bapak. Semuanya kayaknya di atas semuanya. Oh iya. Ada di bawah. Iya Bapak. Terima kasih koreksinya. Terus kemudian untuk ini sebenarnya masih dalam pemantauannya SDM nanti ya untuk apa program PPM-nya itu. Iya. Ya, jadi kami ada kegiatan pengawasan dan pengendalian tambang seperti itu Bapak yang dilakukan kontinu. Kemudian untuk kelompok pendidikan secara hampir di masyarakat yang ada tambang itu kan dominan lulusan SMK sama SMA ya. Yeah. Jadi apakah mereka juga terlibat di dalam penambangan atau gimana? Yeah. Jadi memang sebagian besar passion mereka ini Pak lebih memilih bukan lebih memilih, memang lapangan kerja terbuka lebar di luar perusahaan pertambangan seperti itu, karena memang perusahaan pertambangan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja seperti itu Pak. Iya. Berarti mayoritas nggak di pertambangan ya? Berdepan Bapak? Mayoritas nggak di pertambangan? Iya, mayoritas di perusahaan garment. Dan apabila memang di perusahaan tambang mungkin yang bisa dilakukan oleh perusahaan mungkin bisa memberikan pelatihan seperti operator alat berat seperti itu Bapak. Tapi akan tetapi memang perusahaan tambang tidak begitu membutuhkan tenaga kerja yang begitu banyak seperti halnya perusahaan di bidang lain, contohnya perusahaan garment seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, monggo Pak Budi. Atas suwun Pak Fahru. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yanwar, Pak Farudin, Pak Fuad. Mohon maaf ini saya terlambat tadi. Tadi wawancara dulu Pak calon mahasiswa Adil. Saya lupa kalau sudah menjanjikan wawancara jam 9 pas ditanya Pak Has bisa gitu. Ternyata yang kalau yang reguler, yang beasiswa dosen nggak pakai wawancara, langsung. Ya pendek banget berarti langsung ya. Nanti malam pendaftaran, hari ini tes tertulis, nanti malam pengumuman. Ya. Yeah. Yang berikutnya ini ya, Mbak Maria ya. Iya Bapak. Saya sampaikan selamat ya Mbak Maria. Ya, sudah berhasil menyusun tesisnya dengan sangat baik ya. Ini semester berapa ini Mbak Maria? 4 Bapak. Oh 4 ya. Berarti dan selesai tepat waktu ya. Amin. Mbak Maria ini kerja di mana Mbak? Di SDM Pak.
PSDM. Oh, SDM. SDM provinsi. Nggih, di Madukoro, Bapak. Oh, berarti anu ya. Kepala dinasnya Pak Agus ya. Pak Agus yang baru. Oh, ini mau wawancara dengan saya. Oh iya. Mau S3 Deal, di Pak. sini. Nggih, Iya. doktoral ilmu lingkungan. Mau daftar ini. Betul. Harusnya ini tadi, tapi beliaunya nggak bisa ada acara terus. Retreat, sedang ada retreat di BPSDM Oh, di, gitu ya. di Serondol. Oh, ini. Masuk sini tadi. Kurang satu Pak Agus itu. Oh ya. Berarti anak buahnya ya. Oke. Di SDM. Tadi sudah banyak ditanyakan ya Pak Yanwar, Pak Farudin ya. Sebelum ke hasil ini ya, beberapa tadi banyak sudah disinggung Pak Yanwar ya, banyak pakai statistik. Saya kebetulan dari statistik Pak Yanwar. Tapi saya nggak akan nanya-nanya detail statistiknya ya. Tapi konsekuensi dari statistiknya itu, karena kita kan user ya di sini ya, user. Jadi kalau ada hasil, misalkan hasil penelitian kemudian dianalisis entah deskriptif, entah inferensi gitu ya, pakai statistik, nah, terus memberikan hasil itu mestinya ini ya, mestinya ada analisis lanjutan. Ini yang saya lihat dari beberapa hasil itu belum dianalisis. Misalnya Bu Maria setelah melakukan penghitungan ternyata kesimpulannya tidak ada hubungan yang bermakna antara aspek lingkungan dengan ekonomi dan dengan sosial. Sayangnya kok terus titik gitu ya, selesai. Nah ini harusnya kan, kenapa ya kan ketika Mbak Maria itu mau mengukur hubungan itu dugaannya kan, ini kemungkinan ada hubungannya ini kan gitu ya. Tapi ternyata kok tidak hasilnya lah, ini kira-kira kenapa? Nah itu justifikasi itu yang penting sebetulnya. Kenapa kok bisa aspek ekonomi tidak terkait dengan aspek lingkungan? Kenapa? Nah, analisis itu yang perlukan gitu ya. Ini di hampir semua hasil ini belum. Jadi kebanyakan setelah dilakukan uji macam-macam ya, ada yang pakai main Whitney, kalau ya, ada yang independen. Ini begitu dapat hasil ya sudah selesai titik. Terus lanjut hal yang lain. Nah ini hal yang kurang menurut saya, gitu ya. Jadi nanti apapun, terutama hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis, yang tidak sesuai dengan dugaan. Karena kalau kita menguji itu kan dugaannya, ini kemungkinan ada hubungannya, ini kemungkinan berbeda nyata, gitu. Ternyata kok sama saja gitu, ya tidak ada bedanya. Nah ini kenapa? Nah, syukur-syukur akan lebih bagus lagi kalau itu didukung dengan referensi. Kenapa tadi misalnya tidak ada kaitannya lingkungan dengan sosial, padahal kalau dipikir-pikir kan mestinya ya saling terkait kan, mestinya itu kan tidak terpisah-pisah. Kok bisa? Ini nanti mestinya ada analisisnya gitu ya. Bapak. Ini di semua ya, semua hasil uji jangan sampai hanya ini hasil titik terus sudah, terus ganti subbab. Nah, ini ya. Nanti makna itu yang diperlukan gitu. Contoh lagi ini ya, misalnya terdapat kalau ini terdapat perbedaan ya, yang kalau terdapat perbedaan kan memang sesuai dengan hipotesis gitu ya. Nanti kemudian ini sebelum saya lupa, untuk tata tulis ya, beberapa bagian masih perlu diperbaiki ya. Misalnya menunjukkan itu kan dari kata dasar tunjuk gitu ya. Ada me dan kan, berarti jadi menunjukkan. Berarti kan-nya berapa? Dua kan gitu ya. Karena tunjuk
tambahkan berarti K-nya kan tetap 2. Nah, nanti seperti itu. Kemudian gambar itu judul gambarnya ada di bawah harusnya. Oh, iya. Banyak di atas Iya, ya. Bapak. Iya. Kalau judul tabel memang di atas, tapi Iya. judul gambar itu di bawah. Oke. Iya, Bapak. Nah, terkait dengan beberapa hasil yang tadi sudah dikritisi oleh penguji sebelumnya ya Pak Yanwar, terus Pak Farudin juga, itu saya ngecek pertanyaannya itu. Jadi jawabannya itu kan sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya. Iya. Berarti kalau yang diharapkan yang bagus itu yang sangat setuju atau yang sangat tidak setuju? Sangat setuju, Bapak. Sangat setuju, Iya, karena- itu bagus ya. Iya. Nah, ini saya kok menemukan ada yang tidak konsisten ya di pertanyaan ya. Misalnya coba Ibu buka halaman 82 misalnya. Ampun ya. Di pertanyaan nomor 3 itu polusi udara dan air meningkat akibat aktivitas pertambangan. Itu berarti kalau polusinya meningkat dan sangat setuju itu baik enggak? Tidak baik, Bu. Tidak baik ya. Nah, padahal misalnya nomor 4 coba. Kehadiran pertambangan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Kalau ini sangat setuju, baik. Iya. Baik. Berarti ada kontradiksi antar pertanyaan ya Bu. Iya. Artinya jawaban sama-sama jawabannya sangat setuju. Yang satu menunjukkan baik, yang satu menunjukkan mana tidak baik kan gitu. Iya. Ketika ini dikonversi menjadi angka, nah nanti hasilnya bisa tidak sesuai kenyataan jadinya, gitu ya. Iya, Bapak. Iya. Paham ya maksud Iya. saya ya. Iya, paham. Jadi memang seharusnya pertanyaan itu konsisten ya, semua butir pertanyaan dari awal sampai akhir itu kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang satu sangat tidak baik, yang nomor 5 baik sekali, harusnya semua kayak gitu. Iya. Harusnya. Iya. Ini tapi kan sudah dikerjakan semua ya. Ya. Iya. Jadi mungkin non sewu mungkin menyela sebentar. Ini ada seperti tadi sudah disampaikan Pak Yanwar, ada ini Pak. Sepertinya ada yang belum saya hapus karena kemarin setelah uji rehabilitas dan validitas itu ada beberapa yang tidak valid, itu yang harusnya dihapus seperti itu. Jadi mungkin lampirannya saya yang masih gitu belum saya hapus gitu untuk revisi pertanyaannya gitu Bapak. Berarti nanti ada yang tidak valid yang belum dihapus ya. Sebetulnya sayang juga ya, jangan-jangan tidak validnya gara-gara menuliskan pertanyaannya yang kebalik sebetulnya. Harusnya sepertinya yang tidak valid hasil ujinya itu. Akhirnya ya enggak apa-apa dihapus terpaksanya ya. Itu hanya kemudian kan sebenarnya kehilangan informasi. Ya, informasi misalnya ini pertanyaan yang betul sebetulnya boleh jadi valid kan gitu ya. Tapi informasi terkait polusi menjadi tidak betul gitu ya. Nah, ini ya untuk pembelajaran saja kalau sudah begini kan ya harusnya. Jadi ini harusnya statementnya polusi udara dan air menurun. Nah, misalnya gitu. Harusnya. Jadi ya ketika dijawab sangat setuju itu menjadi baik. Gitu. Ya, ini pokoknya dibuat konsisten ya untuk. Iya, Bapak. Ya. Oke. Sudah berarti hasilnya sudah setelah ini ya, setelah semua item yang
yang tidak valid sudah dibuang. Iya, Ya, sampun. ya. Walaupun sayang sebetulnya ya, sayang sudah susah-susah buatan mikir ya Bu ya. Mengumpulkan ini warga juga sudah jawab, kok dibuang ya, hanya gara-gara salah menuliskan pertanyaan gitu. Oke, jadi ada masalah ya. Terus tadi tujuan sudah ya Pak Anwar sudah menanyakan tujuan. Ini kalau judulnya seperti ini berarti gimana nih Mbak? Dampak kegiatan pertambangan terhadap kondisi lingkungan. Kira-kira untuk masing-masing kondisi ini, lingkungan, sosial, ekonomi ini, kesimpulannya dampaknya bagaimana? Bisa dijelaskan coba. Jadi sesuai dengan hasil kuesioner yang sudah saya bagikan ke masyarakat, bahwa di sini dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi mempunyai nilai rata-rata yang sama, yaitu tidak terlalu memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat di Kelurahan Karangjati, seperti itu. Lingkungan juga ya? Enggak ya? Iya, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tapi menurut perspektif masyarakat ya? Iya, menurut perspektif masyarakat. Menurut perspektif masyarakat. Berarti tidak berdampak secara signifikan terhadap tiga ini. Iya. Terus gimana tadi? Ini kan ketika jenengan menyusun proposal dulu itu, kan diduga ada dampaknya kan gitu ya. Tapi ternyata kesimpulannya enggak ada dampaknya. Kurang begitu signifikan dirasakan seperti itu. Terus, nah ini yang diperlukan berarti sebenarnya kan justifikasinya, gitu ya. Ya tidak apa-apa namanya meneliti, menduga, terus kemudian dugaannya tidak terbukti itu kan tidak salah. Yang penting prosedur penelitian sudah dilaksanakan dengan benar. Ini menduga itu kan kayak gini ya Bu, kayak kalau Pak Polisi menduga atau KPK menduga bahwa Mr. X itu korupsi, nah itu kan dugaan. Nah kemudian setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terbukti misalnya ya, tidak terbukti ya nggak apa-apa, namanya aja penelitian kan, dugaan itu. Yang penting prosedurnya sudah dilaksanakan dengan baik, benar, jujur dan sebagainya. Nah terus yang menjadi masalah berikutnya itu adalah justifikasinya, analisisnya. Kenapa kok dugaan bahwa yang tadinya diduga berdampak terhadap lingkungan ternyata kok tidak atau dianggap tidak, karena ini kan persepsi ya, persepsi. Nanti mungkin akan berbeda kalau yang mengukur dari stakeholder yang lain, bukan masyarakat kan, karena kan mereka menganggap itu masih nggak apa-apa kok, padahal sebetulnya secara mungkin baku mutu lingkungannya ada yang sudah tidak memenuhi, tapi kan tidak tahu, masyarakat kan boleh jadi begitu ya. Nah, apalagi mungkin tingkat pendidikan ini ya relatif rendah tadi ya, dari SMK, SMA ke bawah kan mayoritas begitu. Nah, termasuk sosial, ekonomi lah. Ini kenapa kira-kira menurut Bu Maria? Jadi mungkin diawali pada aspek lingkungan Bapak, mungkin mereka menganggap tidak ada perubahan yang signifikan dikarenakan perusahaan telah melakukan seperti misalnya kebanyakan pertambangan menimbulkan dampak seperti debu seperti itu Pak, debu di lingkungan masyarakat, tapi perusahaan tambang mengatasi itu dengan melakukan penyiraman secara teratur. Jadi masyarakat tidak merasakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan seperti itu. Nah, akan tetapi kenapa tidak merasakan dampak yang positif? Mungkin karena itu tadi yang benang merahnya ada di FGD itu sih Pak sebenarnya gitu. Jadi
temuan bahwa sebenarnya perusahaan telah maksimal gitu Pak melakukan pelatihan-pelatihan yang hubungannya dengan kelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan seperti itu. Tapi tanggapan dari masyarakat sendiri kurang tertarik dan melanjutkan apa yang telah diberikan oleh perusahaan seperti itu Bapak. Lebih milih apa nih? Mungkin lebih bisa dibilang kurang begitu peduli seperti itu Bapak untuk lingkungan. Untuk ekonomi sendiri bahwa di sekitar perusahaan tambang banyak perusahaan lain yang bergerak di bidang lain selain pertambangan, ya salah satunya seperti perusahaan garment seperti itu. Jadi untuk perusahaan tambang ini sendiri bagi masyarakat kurang begitu memberikan peluang kerja yang luas gitu kepada masyarakat seperti itu. Berarti hal-hal seperti itu nanti mestinya dituangkan di sini ya, karena coba misalnya Ibu buka halaman 34 misalnya ya, 34 kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat. Jadi di bab 2 itu Ibu menyampaikan, sudah ketemu ya? Coba dibaca itu ya. Aktivitas pertambangan diharapkan mampu memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan sosial ekonomi. Kan gitu ya? Tapi ternyata hasilnya kan tidak. Gitu ya. Jadi nanti biar dalam satu dokumen tesis Ibu itu tidak kontradiksi atau di depan harapannya begini, tapi hasilnya tidak sesuai yang diduga, yang diharapkan, tapi tidak ada justifikasinya. Kan? Ya, jadi untuk semua hal yang pada saat di bab 1, bab 2 itu statusnya dugaan, ya, dan kemudian dugaannya tidak terbukti, ya harus dianalisis. Jadi kedalaman dari penelitian itu ada sasarannya ada di hasil analisisnya itu ya, kenapanya itu loh ya. Iya Bapak. Jadi tidak masalah penelitian itu tidak terbukti, hasilnya dianggap mungkin orang bilang misalnya gagal apa ya, tidak apa-apa. Tapi yang penting kan sudah dilakukan dengan benar itu. Termasuk tadi ketika merumuskan pertanyaan itu kan bagian dari menyusun apa ya, pertanyaan kuesioner tadi ya, itu bagian dari proses penelitian yang benar kan. Berarti nanti aspek karena tadi tidak valid tadi dihapus, berarti aspek polusi tadi yang dihapus ya. Itu hilang ya berarti ya. Dampak lingkungan dari aspek polusinya menjadi hilang. Ya boleh jadi itu juga kan sebabnya ya. Gitu. Ya nanti di itu ya. Kalau syukur-syukur ada referensi ya, penelitian lain di tempat lain yang melakukan riset terkait dengan dampak suatu pertambangan, mungkin tambang lain di tempat lain yang juga ternyata hasilnya mirip-mirip dengan punya Bu Maria misalkan, itu bisa disitasi di sini. Iya Pak. Atau juga yang tidak bersesuaian juga bisa, jadi nanti lebih mendalam analisisnya. Gitu nggih? Iya Bapak. Matur suwun. Yang lain-lain ada di sini. Oh ya, ini untuk tata kalimat lagi ya. Ada banyak paragraf yang hanya satu kalimat ya. Ya, nanti di paragraf itu apa? Kumpulan kalimat. Bukan hanya satu kalimat. Ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ya. Itu definisi paragraf. Jadi nanti diatur jangan sampai ada paragraf yang hanya satu kalimat. Ini ada banyak sekali ya. Oke. Saya kira itu saja dari saya, Pak Yanar. Ini ketuanya saya ternyata harusnya ya. Semua ketua ini. Pemuda udah ketua. Oke, monggo Pak Fuad. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Dr. Yanuar, Pak Farudin yang tadi sudah juga yang sudah apa istilahnya ikut metani naskah ini ya, karena memang
ternyata masih ada beberapa yang bolong-bolong. Mbak Maria, Iya, yang Bapak. pertama untuk revisi itu Anda bisa mengunduh ya. Itu ada. Iya, Bapak. Nah, nanti silakan minta ke Pak Astomo untuk mengunduh rekaman, dia diberikan tadi ya. Ya, masukan-masukan dicatat juga, nanti Iya. kita diskusikan bersama ini dua Iya. untuk bisa mungkin ya kita akan mengimprove naskahnya Mbak Maria biar sesuai dengan untuk level S2 tesis ya. Iya. Tadi saya sepakat dengan Pak Januar, Pak Budi ya, dan terkait dengan statistik. Statistik itu kan hanya tools, hanya alat kan. Dia hanya pisau. Nah, dari pisau itu kan punya hasil. Nah, hasilnya itu nanti yang perlu Anda elaborasi lagi. Ya, tadi memang benar ya. Ada beberapa hal yang kayaknya kok malah kontradiktif dari ini, dari kuesionernya. Iya. Saya mungkin bisa sedikit memberikan masukan ya Mbak, terkait dengan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan kan. Harapannya kan tuh Anda sudah punya tuh, ekspektasinya begini. Ternyata faktanya kok berbeda. Kalau secara teori kan yang namanya pertambahan itu kan mesti memberikan dampak. Mesti kan. Baik itu secara dampak positif ya. Positif kan mungkin dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena roda ekonomi bergerak. Tapi juga ada juga dampak sosial yang lain ya. Mungkin maaf ya. Misalnya warung remang-remang itu kan juga ada muncul mestinya. Kebutuhan seperti itu kan mesti akan muncul. Kemudian jadi kriminalitas juga mungkin akan ada, mungkin. Nah, itu kan sebenarnya dampak yang tidak diinginkan. Tapi yang diinginkan kan yang peningkatan pendapatan, kestabilan ekonomi masyarakat, termasuk juga di lingkungan. Nah, mungkin yang menyebabkan adanya bias ini, karena Mbak Maria hanya menggunakan kuesioner untuk menggali data. Anda ada nggak data terkait dengan parameter-parameter udara, air, tanah itu ditampilkan, dicari enggak? Tidak Pak, hanya Tidak kan? asumsi masyarakat yang Karena Anda dirasakan. tanya masyarakat, lah masyarakatnya kan mungkin, mohon maaf ini ya, mungkin awam ya. Padahal kan mungkin jelas ada itu dampak terhadap polusi suara. Nah, di situ kerjanya gimana tuh? Ada mesin berat kan di situ? Jadi memang agak jauh sih Pak, itu naik ke bukit seperti itu. Jadi memang agak jauh dari Tapi masyarakat. kan dia harus memobilisasi alat transportasi kan. Ya kalau mobil. Lalu lalang dump truck misalnya. Ya, kalau nah itu kan dampaknya kan jelas ada itu. Entah karena partikulat debunya yang menyebar sepanjang perjalanan, atau kemacetan yang ditimbulkan, atau apa yang dampak lingkungan ya. Belum lagi nanti mungkin rusaknya jalan, kan ada nilai ekonomi. Nah itu Anda tidak ada data misalnya bagaimana SOx, NOx-nya di udara. Kemudian ukur nggak ada bakteri E. coli di air tanahnya, kualitas airnya, dan sebagainya. Nah itu yang mungkin menyebabkan ada bias. Karena yang jawab ini kan orang yang nggak, maaf ya, mungkin tidak paham betul dengan lingkungan ya. Jadi dia anggapnya nggak ada apa-apa. Padahal kalau diukur dengan parameter fisik, kimia, biologi, itu mungkin ada dampaknya. Nanti dibandingkan dengan standar baku mutu ya dari PP nomor 21 tahun 22 itu. Nanti mungkin ada. Nah, mungkin Mbak Maria bisa memperkaya dengan melihat, ada enggak bisa diakses enggak Mbak data itu? Kalau datanya untuk itu mungkin bisa sih Pak. Ya, tolong nanti diakses ya. Maksudnya boleh enggak diambil datanya dari perusahaan? Ya, tadi sebenarnya sama juga untuk apa istilahnya? Memperkaya di kan tadi kalau Pak Budi menyarankan dari hasil penelitian orang lain, paper apa dari artikel misalnya dibandingkan. Nanti juga Anda bandingkan dengan data Fiskim ya. Jadi nanti bisa komplit ini ABC-nya. Ini kan data abiotik kan belum ada. Nah kalau bisa diperoleh datanya bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan. Tadi yang
loh kok jadi beda antara hasil dengan yang dugaan dengan hasilnya. Nanti bisa ketemu. Nah ini karena sudah tanggal berapa? 12 ya. Ini kan rencananya mau ngejar biar nggak bayar UKT. Nah seminggu bisa nggak Mbak sekarang pertanyaan kedua? Ya, insya Allah saya usahakan semaksimal mungkin sih Pak. Anda kan punya Bisa anu aja. toh, punya kolega orang dalam toh. Ya tapi ya tetap pakai anu lah. Ya Pak ya secara resmi untuk minta data-data itu ya. Saya yakin mereka mesti ngukur kan. Karena DLH itu kan selalu memantau juga aktivitas dampak dari aktivitas kegiatan itu. Jadi mereka mesti punya datanya. Yeah, Nah, itu berarti saya Anda selesaikan seminggu ya, nanti seminggu ketemu Pak Fatin dan saya lagi. Kan baru minggu ke 2 atau 3 toh, minggu depan tuh. Daftarnya terakhir kapan Pak ya? Untuk untuk ujian. Ya, Kalau pengumuman dari Pak Has kok tanggal 18 itu. tanggal 18 Pak. Juni terakhir pendaftaran Minggu depan, dari Rebu. sidang. 1 minggu lagi. Ya berarti jangan 1 minggu berarti. Ya, nanti pulang ini langsung untuk daftarnya. Itu pendaftaran terakhir sidang. Bisa sebelum tanggal 30 pokoknya ya. Yeah. Yang GO by system itu tanggal 16 Pak Yanwar. Bukan 16 toh? Oh. Oh. Itu ya Mbak Maria ya? Iya Bapak. Ya kecuali kalau mau bayar SPP lagi ya nggak apa-apa. Harapannya ya bisa. Ya pokoknya kan yang ini, jelaskan Pak. tinggal 1 langkah lagi. Iya. Ya. Publikasi sudah toh? Publikasinya ya sedang saya follow up terus, mudah-mudahan hari ini ada kabar baik. LOE minta LOE-nya dulu lah. LOE-nya. Nanti kan untuk daftar itu kan ada link yang harus dimasukkan. Iya Pak. Baik, itu yang selainnya saya sepakat dengan para pembimbing tadi ya. Jadi termasuk tadi untuk kesimpulan, ya kesimpulan nanti bisa direkonstruksi lagi. Kalau untuk contoh kesimpulan kedua ini Mbak. Kesimpulan ini kan kesimpulan kedua tadi mana? Tadi stop share ya. Pada penelitian menggunakan metode FGD didapatkan hasil bahwa perusahaan pertambangan telah melakukan program PPM di Kelurahan Karangjati sesuai dengan amanat padang. Iya Bapak. Iya, laras. Itu. Iya. Nah, tujuannya kita buka lagi. Iya. Tujuannya adalah merumuskan rekomendasi. Ya Bapak, ini karena kemarin itu jadi saya agak bingung juga ini masuk kesimpulan atau saran gitu Pak. Di sini saya masukkan ke saran yang nomor 2 seperti itu. Jadi karena tujuannya merumuskan rekomendasi, jadi dari diskusi dari FGD itu kan menelurkan beberapa rekomendasi. Nah itu dimasukkan ke kesimpulan. Kesimpulan gitu. Iya Bapak. Bukan telah terus hasilnya bagaimana? Iya. Iya Pak. Nanti ini diperbaiki lagi untuk kesimpulan keduanya. Iya. Kesimpulan yang pertama, intinya kan tidak signifikan memberikan dampak. Iya. Bagi orang awam itu tidak signifikan tuh kalimat yang ambigu, yang meragukan ya kayaknya. Tidak signifikan itu kan sesuatu yang tidak terukur ya. Kalau dalam kuantitatif 1, 2, 3, sampai 10, itu berapa nilainya yang di sini hasilnya? Tidak signifikan. Kalau 1 kan berarti, kalau 10 sangat signifikan memberikan dampak. Kalau 1 tidak memberikan dampak. Nah ini kalau diukur 1 sampai 10 berapa ini? Tidak signifikan ini. Atau mungkin ini di bawah nilai netral ya Pak. Kalau
tidak signifikan nggih. Ya, Mungkin monggo, bahasanya nggih karena hasilnya netral seperti itu. Kalau tidak signifikan mungkin nilainya di bawah netral nggih Pak. Mungkin bahasanya perlu dirubah nih Pak di Ya. sini. Bahasanya jangan seperti ini. Nggih. Oke, kata Mawan dari saya. Saya Nggih, juga Bapak, mohon maaf terlambat Pak. Fuad. Pak Budi. Terlambat juga. Saya itu kan Bapak mertua kemarin sedo itu kan disyaratnya di Magelang. Ngaji dari Magelang tadi. Dari saya cukup. Ada tambah lagi dari Pak Yanuar? Sampun Pak Budi. Oke. Baik, silakan untuk sesi ketiga Mbak Maria bisa meninggalkan ruang sebentar. Nggih. Atau langsung kita umumkan saja ya, Pak Ustaz. Jadi secara umum kami para penguji tadi sudah mereview naskah ini karena ini seminar hasil, jadi sifatnya masih kita memberikan pengkayaan dan arahan terhadap tulisan ini ya. Jadi untuk konten materi kemampuan Anda secara akademik itu nanti diuji beneran di ujian akhir. Ini, nah tolong bisa dipersiapkan untuk ujian akhir. Ya mungkin akan sedikit tidak melulu nanti sesuai dengan yang ada di sini, nggak? Ya, tadi terkait dengan wawasan Anda tentang lingkungan, konsep-konsep pengelolaan lingkungan juga mungkin akan ditanya. Jadi untuk hari ini kita menyatakan Saudari Maria Khairunisa layak untuk melanjutkan penulisan ke tahap tesis. Nggih, matur suwun Bapak atas nilainya, atas kehadirannya. Ya, ya. Demikian Bapak-Bapak, Pak Dr. Yanuar, Pak Dr. Budi, Pak Dr. Farudin untuk seminar hasil pada siang ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.